Halo, perkenalkan nama saya Anggun Anggelimea. Saya dari Sosiologi angkatan 2018 kelas B. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul McDonaldisasi pada pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah kajian evaluasi pendidikan. Yang pertama, McDonaldisasi. McDonaldisasi adalah istilah yang digunakan oleh Ritzer untuk menggambarkan fenomena munculnya industri-industri raksasa yang menjalar secara global dengan ide rasionalitas sebagai faktor utama yang mempengaruhi tiap sendi kehidupan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, rasionalitas di sini mengacu pada proses standarisasi terhadap pola kehidupan sehari-hari untuk membuatnya menjadi lebih efisien, sebagaimana manajemen di sebuah restoran cepat saji McDonald. McDonald membuat pola pikir masyarakat menjadi serba instan. Efisiensi mereduksi keragaman dan melunturkan makna interaksi sosial. Menjamurnya model McDonald atau proses McDonaldisasi ke dalam aktivitas bisnis lain, menurut Josh Ritzer, ialah konsekuensi yang tidak terhindarkan dari pengaruh globalisasi yang merambah ke berbagai penjuru dunia. Cara kerja yang diterapkan restoran cepat saji McDonald menekankan pada efisiensi, kemudahan diperhitungkan, diprediksi, dikontrol melalui teknologi, dan secara ketidakrasionalan rasionalitas kemudian diterapkan dalam proses pengelolaan berbagai jenis usaha yang lain dan ikut mempengaruhi aktivitas dan perilaku sosial masyarakat di era post-industrial. Selanjutnya, sistem McDonald juga mengutamakan teknologi ketimbang tenaga manusia untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, serta menjadikan tenaga manusia hanya berperan sebagai pelayan dalam sistem yang ada. Kemampuan serta inovasi yang dimiliki oleh manusia juga dibatasi. Selanjutnya, prinsip kerja yang menjadi model McDonaldisasi yaitu yang pertama praktis, yang kedua kemampuan memperhitungkan, yang ketiga kemampuan memprediksi, dan empat mengontrol terutama melalui penggantian teknologi manusia dengan mesin. Contohnya, munculnya situs-situs perbelanjaan online, transaksi melalui m-banking, penggantian tenaga kerja buruh pabrik dengan mesin. Selanjutnya, adapun dampak positif dari McDonaldisasi. Yang pertama, adanya efisiensi waktu dan biaya dengan menggunakan mesin canggih pengganti tenaga manusia. Yang kedua, dapat mengontrol kualitas serta banyaknya jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi. Selanjutnya, adapun dampak negatif dari McDonaldisasi. Ada sejumlah irasionalitas yang terjadi akibat McDonaldisasi, yakni ancaman kesehatan dan lingkungan, dehumanisasi pegawai dan pelanggan, pengaruh negatif hubungan manusia, dan proses homogenisasi. McDonaldisasi juga membuat pola pikir masyarakat menjadi serba instan, serta efisiensi mereduksi keberagaman dan melunturkan makna interaksi sosial itu sendiri. Selanjutnya, dehumanisasi adalah kemerosotan tata nilai, yakni kehilangan kepekaan kepada nilai-nilai luhur seperti kebaikan dan kebenaran, keindahan, dan estetik. Mereka hanya menghargai nilai-nilai dasar seperti materi, dalam tanda kurung yaitu tingkat ekonomi, hedonisme, dan prestise. Selanjutnya, di bidang pendidikan, McDonaldisasi pada pendidikan tinggi terjadi ketika mahasiswa dan dosen ditempatkan dalam suasana atmosfer pabrik, di mana mahasiswa dan dosen memandang keseluruhan jalannya proses pembelajaran adalah sesuatu yang given and take it for granted. Artinya, mahasiswa hanyalah menjadi objek pendidikan belaka
yang dipersiapkan untuk menopang masyarakat yang terindustrialisasi. Selanjutnya, kontak minimal antara guru dan siswa semakin dibatasi oleh kemajuan-kemajuan semacam televisi pendidikan, televisi sirkuit tertutup, instruksi terkomputerisasi, serta mesin pengajaran. Kita mungkin akan melihat langkah utama dalam dehumanisasi pendidikan, penghapusan guru manusia dan interaksi manusiawi antara guru dengan siswa. Selanjutnya, dengan demikian, George Reiser memberikan pandangan bahwa dalam melihat McDonaldisasi ini sebagai sesuatu yang memungkinkan dan membatasi. Sistem McDonaldisasi yang memungkinkan kita melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kita lakukan. Tetapi sistem ini juga seharusnya tidak kita lakukan. McDonaldisasi adalah fenomena yang bermata dua. Contoh real, seperti halnya fenomena segregasi pendidikan yang memunculkan kategori sekolah unggulan dan pinggiran, seolah memperjelas ketimpangan sosial yang dapat berakibat pada proses dehumanisasi di masyarakat. Saat ini, perguruan tinggi seolah tunduk pada mekanisme pasar yang mempunyai kuasa untuk mengkontrol, memprediksi, dan menciptakan keefisienan bagi mahasiswa. Konsep pembelajaran juga masih membatasi ide, potensi, pola pikir mahasiswa, di mana penentuan kelulusan mata kuliah hanya didasarkan pada perolehan nilai saja. Menurut Giroux, dunia pendidikan tengah mengalami degradasi identitas institusi. Pada mulanya, pendidikan ditujukan sebagai penyedia sarana belajar bagi publik, namun saat ini malah lebih berorientasi pada menjadi media birokrat elit dan mendukung kapitalisme modern melalui pasar kerja. Kontradiksi ini dimaknai sebagai bentuk kegagalan lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi sarana terciptanya kehidupan humanisasi di masyarakat. Pada semua jenjang pendidikan, kurikulum distandarisasi negara melalui pengeluaran sertifikat pendidikan, peningkatan angka akademis, dan panduan evaluasi pendidikan untuk mengikuti pangsa pasar. Seharusnya, murid dibentuk menjadi pribadi intelektual yang memiliki pikiran kritis ketimbang hanya menjadi produk untuk mengikuti model pasar kapitalis. Demikian materi mengenai McDonaldisasi dalam pendidikan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata.